Pernah nggak sih Anda lagi lihat bayi terus mikir, kira-kira apa ya yang ada di dalam kepala mungilnya itu? Di balik mata yang kedip-kedip dan senyumnya yang ompong, ternyata ada sebuah alam semesta yang lagi dibentuk loh. Nah, di sini kita akan coba selami misteri ini bareng-bareng. Pertanyaan puitis ini nih udah bikin para orang tua dan filsuf penasaran selama berabad-abad. Tapi ternyata ada seorang psikolog yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat mencoba menjawab pertanyaan ini secara ilmiah. Namanya Jean Piaget. Anggap aja dia ini semacam kartografer atau pembuat peta perintis pikiran bayi. Dan metodenya, wah ini unik banget. Dia nggak pakai laboratorium canggih, tapi justru mengamati dengan super teliti ketiga anaknya sendiri, Laurent, Lucien, dan Jacqueline, untuk memetakan gimana sih pengetahuan itu dibangun dari nol. Oke, sebelum kita mulai menjelajahi peta yang dibuat sama Piaget, kita perlu paham dulu nih alat-alat dasar yang dia pakai. Ini adalah konsep-konsep kunci yang jadi fondasi dari semua teorinya. Konsep kunci pertamanya adalah skema. Biar gampang, bayangin aja ini kayak folder di otak bayi. Tempat mereka nyimpan semua pengalaman. Misalnya bayi punya folder menyedot. Awalnya folder ini isinya cuma buat makanan, tapi lama-lama mereka sadar kalau jari atau mainan juga bisa dimasukin ke folder yang sama. Terus ada yang namanya asimilasi. Nah, ini proses waktu si bayi nyoba masukin informasi baru ke folder yang udah ada. Contohnya gini, mereka lihat anjing kecil terus bilang guk-guk. Terus pas lihat kucing, mereka nyebutnya guguk juga. Kenapa? Ya karena mereka pakai folder hewan berkaki empat yang udah mereka punya. Tapi pas orang tuanya benerin, bukan sayang, itu meong. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ini yang disebut akomodasi. Si bayi harus bikin folder baru. Satu buat guguk, satu lagi buat meong. Inilah inti dari proses belajar dan beradaptasi. Keren banget kan? Oke, dengan bekal alat-alat tadi, Piaget memetakan 2 tahun pertama kehidupan sebagai satu panggung besar yang disebut tahap sensori motor. Dia bagi lagi jadi 6 subtahap, kayak babak-babak dalam sebuah drama perkembangan yang luar biasa. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Dimulai dari refleks murni pas lahir, terus jadi kebiasaan, lalu mulai tertarik sama dunia luar, lanjut ke tindakan yang disengaja, bereksperimen kayak ilmuwan, dan akhirnya bisa berpikir. Yuk kita lihat satu persatu. Di bulan pertama, bayi itu ibaratnya makhluk refleks. Mereka nggak sengaja ngisep jari, tapi mereka bakal ngisep apa aja yang nyentuh bibir mereka. Tindakan mereka ini belum nyambung sama pikiran, murni insting aja. Nah, di tahap ini, refleks tadi mulai jadi tindakan yang disengaja. Mungkin awalnya si bayi nggak sengaja masukin jempol ke mulut, kok rasanya enak, nyaman. Akhirnya mereka belajar buat ngulangin itu lagi dengan sengaja. Fokusnya masih seputar badan mereka sendiri. Sekarang, bayi mulai sadar kalau mereka bisa bikin sesuatu terjadi di luar tubuh mereka. Mereka goyangin mainan, terus mainannya bunyi. Wow, aku yang bikin bunyi. Jadi, mereka ulangin lagi, dan lagi. Disinilah kita mulai lihat adanya perencanaan. Bayi nggak lagi cuma melakukan sesuatu karena kebetulan. Mereka punya tujuan. Misalnya, mereka lihat mainan yang mereka mau ada di belakang bantal, jadi mereka pindahin dulu bandalnya. 2 skema, mindahin dan ngambil, dikoordinasikan buat mencapai satu tujuan. Nah, ini fase favorit saya. Balita berubah jadi ilmuwan kecil yang super kepo. Mereka nggak cuma ngejatuhin sendok, tapi mereka jatuhin dari atas, lempar ke samping, dibenturin ke meja, semua cuma buat lihat apa sih hasil yang beda-beda. Mereka lagi bereksperimen dengan ilmu fisika. Dan ini lompatan yang besar banget. Untuk pertama kalinya, bayi bisa mikir. Mereka bisa bayangin solusi di kepala mereka sebelum bertindak. Kalau lihat pintu kebuka sedikit, mereka nggak cuma dorong-dorong aja, tapi bisa mikir sejenak dan sadar kalau mereka harus narik pintunya. Inilah awal dari pemikiran simbolis. Peta buatan Piaget ini rasanya udah lengkap dan logis banget ya. Selama puluhan tahun, peta ini jadi panduan utama kita. Tapi kemudian, sebuah eksperimen cerdas yang melibatkan boneka Mickey Mouse mulai nunjukin kalau ada benua baru yang belum terpetakan. Nah, ini dia pertanyaan yang mengubah segalanya. Menurut Piaget, bayi itu kayak kertas kosong yang ngebangun pengetahuan lewat interaksi fisik. Tapi penelitian modern mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ada beberapa pengetahuan inti
kayak pemahaman dasar soal angka yang udah ada dari sananya sejak lahir. Seorang psikolog bernama Paren Wen ngerancang eksperimen yang brilian buat ngetes ini ke bayi umur 5 bulan. Pertama, si bayi diliatin satu boneka Mickey Mouse di atas panggung. Satu objek, simple. Terus sebuah layar naik, nutupin boneka itu. Si bayi tahu kok kalau bonekanya masih ada di sana, di balik layar. Nah, ini bagian kuncinya. Peneliti ngambil boneka kedua dan dengan jelas naruh boneka itu di belakang layar. Jadi, si bayi ngelihat satu boneka masuk, terus ada boneka kedua nyusul. 1 tambah 1. Tangan si peneliti terus keluar lagi dalam keadaan kosong. Pertanyaannya sekarang, kira-kira apa yang ada di pikiran bayi pas layarnya turun nanti? Logikanya, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Pas layarnya turun dan nunjukin 2 boneka sesuai harapan, si bayi cuma ngelirik sebentar. Habis itu udah. Tapi, waktu layarnya turun dan secara ajaib cuma ada 1 boneka, mereka natapnya lama banget. Tatapan panjang itu seolah-olah bilang, loh, tunggu dulu, ini salah hitung nih. Ini nunjukin kalau mereka tuh punya ekspektasi matematis. 1 tambah 1 ya harusnya 2 dong. Jadi, apa artinya penemuan ini buat peta Piaget yang udah kita kenal? Apa berarti Piaget salah? Nggak juga. Ini artinya, peta itu perlu diupdate. Ini membawa kita pada 2 pandangan utama tentang pikiran bayi. Piaget, sang konstruktivis, percaya semua pengetahuan itu dibangun dari nol lewat pengalaman. Sementara itu, pendekatan pengetahuan inti yang lebih modern bilang kalau bayi itu datang ke dunia udah bawa software dasar untuk hal-hal kayak angka, objek, dan bahasa, yang nantinya disempurnakan sama pengalaman. Jadi, pada akhirnya peta Piaget itu nggak dibuang, tapi justru diperkaya dengan lapisan-lapisan baru yang luar biasa. Warisan Piaget menunjukkan betapa pentingnya pengalaman. Nah, tantangan sekarang adalah memahami gimana program bawaan dan pembelajaran dari pengalaman ini bisa bekerja sama. Pertanyaannya jadi bergeser, bukan lagi sekedar apa yang bayi pelajari, tapi juga apa yang sebenarnya sudah mereka ketahui sejak lahir. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngeliatin bayi yang lagi diam aja, natap langit-langit, terus jadi kepikiran, sebenarnya apa ya yang ada di dalam kepala mungil mereka? Dunia mereka kelihatannya emang simpel ya, tapi ternyata di balik mata polosnya itu, sebuah pikiran yang luar biasa rumit lagi dibangun loh, bata demi bata. Jadi, apa dong yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Apakah itu cuma sekumpulan refleks acak aja? Atau jangan-jangan ada sebuah proses belajar yang aktif dan punya tujuan? Ternyata nih jawabannya jauh lebih menakjubkan dari yang kita kira. Dan ternyata kunci buat ngebongkar ini semua datang dari sebuah eksperimen yang kelihatannya, ya ampun, simpel banget. Cuma modal box bayi, mainan gantung, sama seutas pita, pengaturan sederhana ini justru membuka pintu ke dunia kognitif bayi yang selama ini tersembunyi. Oke, kita mulai dari fondasi paling dasar dulu ya. Gimana caranya bayi belajar kalau tindakan mereka itu ada akibatnya? Ini semua tentang menciptakan koneksi pertama. Antara, kalau aku ngelakuin ini, nanti bakal terjadi itu. Kan dulu kita sering mikir kalau bayi itu kayak kertas kosong aja gitu ya. Pasif. Cuma bisa nerima rangsangan doang. Tapi penelitian modern bener-bener ngeruntuhin ide itu. Wah, salah besar. Mereka itu bukan penonton, tapi ilmuwan cilik yang lagi sibuk bereksperimen sama dunia di sekitar mereka. Nah, prinsip ilmiah di baliknya itu namanya pengondisian operan. Kedengarannya emang agak ribet, tapi idenya simple banget kok. Kalau kamu ngelakuin sesuatu terus dapat hadiah yang asyik, kemungkinan besar kamu bakal ngulangin lagi. Ini mekanisme belajar yang paling fundamental. Nah, begini nih cara kerjanya di eksperimen Rove Collier yang jenius ini. Awalnya si bayi nendang-nendang asal aja, tapi terus klik, dia sadar sesuatu. Tunggu deh, tiap kali aku nendang, mainan keren itu kok gerak-gerak ya? Nggak butuh waktu lama, tendangan yang tadinya acak jadi tendangan yang disengaja. Mereka udah belajar sebab akibat. Jadi, ini nih intinya yang paling penting. Bayi itu bukan cuma gerak-gerak ngasal. Mereka itu lagi aktif menguji hipotesis, belajar gimana caranya ngendaliin lingkungan mereka. Ini langkah pertama buat ngebangun rasa punya kontrol, dan rasa kontrol inilah yang jadi fondasi buat mereka percaya diri dan terus eksplorasi. Oke, jadi bayi bisa belajar. Keren! Tapi kan, belajar itu jadi percuma kalau nggak bisa diingat, ya nggak? Nah, sekarang kita pindah ke blok bangunan berikutnya. Gimana pengetahuan ini disimpan dan jadi memori pertama mereka? Ini nih pertanyaan berikutnya yang penting banget. Oke lah, si bayi hari ini pintar nendang mainan.
Tapi kalau kita datang lagi besok atau seminggu lagi, masih ingat nggak ya dia sama trik itu? Masih ingat nggak koneksi antara nendang sama mainan yang goyang-goyang? Dan jawabannya, lihat deh, tabel ini. Luar biasa ya. Coba perhatiin deh, lonjakannya. Di umur 6 bulan, ingatan mereka cuma tahan sekitar 24 jam. Tapi lihat deh, lompatannya. Pas 9 bulan, udah bisa ingat sebulan penuh. Dan puncaknya, lihat tuh. Di umur 20 bulan, mereka bisa ingat sesuatu selama setahun penuh. Ini perkembangan memori yang super duper cepat. Dan ini penting banget ya buat dicatat. Ini tuh bukan sekedar, oh kayaknya pernah lihat deh. Bukan. Ini adalah bukti nyata kalau memori jangka panjang yang beneran itu udah mulai terbentuk. Kemampuan buat nyimpen dan manggil lagi informasi dari waktu ke waktu. Dan perkembangan super cepat ini bukan sulap ya. Ini ada hubungannya banget sama pematangan fisik otak mereka. Bagian-bagian penting kayak hipokampus yang jadi pusat memori dan lobus frontal yang tugasnya ngambil informasi lagi berkembang pesat banget di periode ini. Nah, ini juga ngejawab satu misteri besar, kenapa sih kita semua nggak ada yang ingat masa bayi kita? Jawabannya ada di dua jenis memori ini yang berkembangnya nggak barengan. Memori awal kita, yang di sebelah kiri, itu namanya memori implisit. Ini memori prosedural, kayak cara nendang, cara megang sesuatu. Nah, baru belakangan, yang di sebelah kanan, memori eksplisit berkembang. Ini kemampuan buat secara sadar ngingat fakta dan kejadian. Memori implisit inilah yang bikin mereka bisa ngenalin muka, ngerasa aman, dan mulai ngebangun ikatan emosional pertama yang krusial banget. Oke, jadi bayi bisa belajar dan bisa ingat. Sekarang kita naik level ke skill yang lebih rumit lagi. Gimana caranya mereka mulai ngatur semua informasi yang masuk ini, ngubah dunia yang tadinya kacau jadi lebih teratur. Coba deh bayangin, jadi bayi. Tiap hari tuh kayak dihantam tsunami informasi baru. Muka orang, suara, warna, bentuk. Bisa pusing banget kan? Nah, otak mereka punya tugas raksasa. Gimana caranya nyortir semua ini biar jadi masuk akal? Langkah pertama, mereka itu namanya kategorisasi perseptual. Ini simpel banget. Mereka ngelompokin barang-barang berdasarkan apa yang bisa mereka lihat, dengar, atau rasain. Oh, ini bentuknya bulat. Ini warnanya merah. Benda-benda ini bisa gerak. Sesederhana itu. Nah, ini contoh yang pas banget. Buat bayi yang masih kecil, burung sama pesawat ya bisa jadi masuk ke kategori yang sama, benda punya sayap yang terbang. Pengelompokan mereka murni berdasarkan ciri fisik yang sama, bukan karena mereka paham konsep hewan atau mesin. Tapi, nah ini dia lompatannya, sekitar umur 7-9 bulan ada upgrade besar di otak mereka. Mereka nggak cuma lihat bentuknya lagi, tapi mulai paham artinya. Mereka mulai paham konsep. Burung itu bukan lagi cuma benda terbang, tapi bagian dari kategori hewan. Pesawat itu bagian dari kategori kendaraan. Kita bisa lihat hasil dari proses ngelompokin ini di dunia nyata loh. Kayak gimana anak-anak tuh sering banget jadi suka banget sama satu hal tertentu. Grafik ini salah satu contohnya. Ini nunjukin gimana minat pada kategori tertentu, kayak mobil-mobilan, bisa jadi kuat banget. Ini bukan kesukaan yang asal-asalan. Ini bukti kalau otak mereka lagi getol-getolnya bikin folder-folder buat ngatur dunia mereka. Terus, pentingnya apa sih? Ini bukan cuma soal misah-misahin mainan loh. Kemampuan buat bikin kategori ini adalah fondasi dari hampir semua cara kita berpikir di level yang lebih tinggi. Kita nggak bisa ngomong tanpa kategori. Kata anjing kan mewakili seluruh kategori hewan. Kita juga nggak bisa berpikir abstrak tanpa ngelompokin ide-ide. Seperti yang dibilang sama peneliti hebat Gene Mandler, bayi menciptakan konsep dan mengatur dunia mereka ke dalam domain konseptual yang akan menjadi tulang punggung pemikiran mereka sepanjang hidup. Intinya, apa yang mereka lakuin di box bayi itu benar-benar jadi cetak biru cara mereka berpikir seumur hidup mereka. Keren banget. Pernah nggak sih, sebagai orang tua, kita natap bayi kita terus mikir, kira-kira kamu bakal jadi apa ya gedenya nanti? Di balik semua tawa dan tangisnya, apa jangan-jangan ada bibit-bibit jenius? Ini pertanyaan yang kayaknya dirasain semua orang tua di dunia. Hari ini kita bakal bongkar sisi ilmiah di baliknya. Jadi, itu dia pertanyaan besarnya. Apa kita beneran bisa gitu ngeramal seorang jenius langsung dari ayunannya? Nah, ini yang jadi inti penelusuran kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini sama-sama. Oke, kita masuk bagian pertama. Perjalanan kita ini dimulai dari usaha-usaha paling awal para ilmuwan buat mencoba, ibaratnya memetakan isi kepala bayi. Gimana sih caranya mereka mengukur perkembangan yang luar biasa cepat di tahun-tahun pertama kehidupan itu? Sejarahnya tuh kalau kita lihat menarik banget. Dulu banget tahun 1934 ada Arnold Gesell yang bikin semacam ukuran untuk misahin mana bayi yang perkembangannya normal dan mana yang butuh perhatian lebih.
Terus, lompat ke tahun 1969, Nancy Bailey menciptakan Bailey Skills yang terkenal itu tujuannya buat menilai perilaku bayi dan coba-coba prediksi perkembangannya. Tapi nih, di tahun 1992, Joseph Fagan datang dengan ide yang beda banget. Tesnya fokus ke sesuatu yang lain, yang nanti kita bakal bahas lebih dalam, pemrosesan informasi. Nah, dari tes-tes awal ini, muncul deh satu istilah utama yang disebut Developmental Quotient atau DQ. Gampangnya gini, ini tuh skor gabungan yang lihat kemampuan motorik, bahasa adaptasi, sama skill sosial si bayi. Anggap aja ini kayak rapor perkembangan pertama mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri ada skala Gesell yang fokusnya di 4 area utama. Kayak foto kilat perkembangan bayi lah. Nah di kanan ada skala Bailey. Apalagi versi terbarunya, itu lebih detail lagi, dipecah jadi 5 skala. Makanya, skala ini lebih sering dipakai di setting klinis sekarang, karena bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap dan rinci. Dan jangan bayangin ini kayak ujian sekolah ya. Lihat deh, perangkat dari skala Bailey ini. Ini bukan soal ujian, nggak ada tuh yang namanya benar atau salah. Ini tuh seperangkat alat buat mengamati. Tujuannya cuma mau lihat gimana si bayi berinteraksi sama dunianya. Gimana dia meraih mainan, gimana dia niruin suara kita, reaksinya pas lihat muka baru gimana. Oke, siap-siap ya. Karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kaget. Sebuah plot twist besar, di mana ternyata pemahaman kita selama ini soal tes bayi, itu keliru. Logikanya kan gini, kalau skor perkembangan bayi tinggi, wah, ini pasti calon Einstein nih. Masuk akal banget kan? Bayi yang lebih cepat bisa duduk atau lebih cepat niruin suara, pasti dong nanti gedenya jadi pinter banget. Tapi beneran gitu. Yang bikin kaget, hasil penelitiannya nunjukin ada jurang pemisah yang gede banget. Hubungan yang kita kira erat itu ternyata nggak ada sama sekali. Nah, ini dia intinya, langsung dari penelitian yang mengubah cara pandang kita. Skor keseluruhan pada tes semacam ini tidak berkorelasi tinggi dengan skor IQ yang didapat di kemudian hari pada masa kanak-kanak. Ini penemuan yang benar-benar ngerombak total cara kita ngelihat kecerdasan bayi. Loh, kok bisa? Ternyata alasannya simple banget. Karena kedua tes ini ngukur dua hal yang sama sekali beda. Yuk, kita lihat bedanya. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Tes DQ buat bayi itu lebih kayak ngecek hardware-nya, kemampuan sensorik dan motoriknya, misalnya nyari mainan yang disembunyiin. Sementara itu, tes IQ buat anak-anak lebih fokus ke software-nya, kemampuan verbal, mikir abstrak, sama mecahin masalah. Yang satu manual cara kerja tubuh, yang satunya lagi sistem operasi otak. Dua-duanya penting, tapi beda banget. Oke, jadi kalau ngukur gerak motorik itu kurang pas. Terus apa dong yang lebih akurat buat prediksi? Nah, para ilmuwan nemuin jalur baru yang jauh lebih menjanjikan. Yuk kita intip pendekatan yang lebih modern ini. Gimana kalau kita geser fokusnya, bukan lagi soal seberapa cepat si bayi bisa duduk atau jalan, tapi kita ukur seberapa efisien otaknya memproses informasi. Ini perubahan fundamental loh, dari yang tadinya fokus ke apa yang bisa dilakukan badannya, jadi gimana cara kerja otaknya. Kuncinya ada di satu konsep keren namanya habituasi. Sederhananya, ini tuh kondisi di mana respons kita ke sesuatu jadi berkurang setelah ngelihatnya berulang-ulang. Anggap aja ini meteran kebosanannya bayi. Kenapa ini penting? Soalnya bayi yang bisa memproses dan ngingat informasi dengan cepat, ya dia bakal lebih cepat juga ngerasa bosan sama gambar yang itu-itu aja. Caranya tuh pinter banget. Pertama, bayi diliatin satu gambar, berulang-ulang. Ya jelas, lama-lama waktu dia natap gambar itu jadi makin singkat. Dia mulai bosan. Nah, ini dia momen kuncinya. Sebuah gambar baru dimunculin di sebelahnya. Kalau si bayi natap gambar baru ini lebih lama, itu artinya otaknya baru aja ngelakuin hal yang luar biasa. Dia memproses gambar pertama, nyimpen di memori, terus ngenalin gambar kedua sebagai sesuatu yang baru. Ini proses kognitif yang kompleks banget loh. Dan hasilnya, nah ini dia angkanya. Penelitian nemuin korelasi positif sedang, sekitar plus 0,45, antara skor tes habituasi waktu bayi sama skor IQ di masa depan. Artinya apa? Walaupun ini bukan ramalan yang 100% akurat, tapi ini nunjukin hubungan yang jauh lebih kuat dibanding tes perkembangan biasa. Ternyata, kecepatan otak bayi memproses informasi itu petunjuk yang lebih baik soal potensi kecerdasannya. Jadi, setelah semua penelusuran ini, apa dong gunanya tes bayi? Oke, sekarang mari kita satuin semua kepingin puzzle ini dan kita lihat gambaran utuhnya. Grafik ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget kan? Skala perkembangan kayak Bailey, itu korelasinya rendah buat prediksi IQ di masa depan. Di sisi lain, tes pemrosesan informasi kayak tesnya Fagan, korelasinya sedang. Dua-duanya bukan bola kristal, tapi jelas yang satu ini petunjuk yang lebih bisa dipegang.
Terus kalau gitu buat apa dong kita masih pakai skala perkembangan? Nah, ini dia poin yang paling penting. Tujuan tes ini bukan buat ngeramal siapa yang bakal jadi jenius. Tugasnya jauh lebih krusial, yaitu untuk menyaring bayi-bayi yang mungkin perkembangannya lebih lambat dan butuh banget bantuan dan dukungan sedini mungkin. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini dia pesannya. Tes bayi itu tujuannya buat ngenilai kesehatan perkembangan si anak sekarang, bukan buat ngeramal kehebatannya di masa depan. Ini tuh alat diagnosis, bukan bola kristal. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya seorang bayi yang tadinya cuma bisa nangis, beberapa tahun kemudian udah bisa cerita panjang lebar. Ini tuh salah satu misteri paling keren dalam perkembangan manusia. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas resep rahasia di balik keajaiban ini. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh kita renungkan dulu sejenak betapa luar biasanya pencapaian seorang anak saat bisa berbahasa. Ini bukan sekedar menghafal kata-kata loh, tapi sebuah proses yang rumitnya luar biasa yang kita semua lalui tanpa sadar. Kartun ini walau kelihatannya bercanda, tapi kena banget intinya. Punya banyak kata-kata aja tuh nggak cukup. Kita butuh yang namanya sintaksis, atau gampangnya aturan main buat menggabungkan kata-kata itu. Coba aja pikirin, Budi memukul Tom artinya beda banget kan sama Tom memukul Budi? Padahal kata-katanya sama persis. Nah, itulah dia kekuatan sintaksis. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana sih caranya bayi yang nggak pernah ikut kursus tata bahasa bisa jago banget menguasai semua ini? Tenang, kita akan ungkap satu persatu bahan-bahan utama dalam resep rahasia ini. Bahan pertama dalam resep kita adalah sesuatu yang udah ada di dalam diri kita sejak lahir, yaitu seperangkat alat biologis yang super canggih. Yup, ternyata otak kita itu emang udah dirancang khusus untuk bahasa. Coba lihat ini deh. Jauh di dalam belahan otak kiri kita, ada area-area spesifik yang udah disiapin buat bahasa. Misalnya nih, area Broca, yang bantu kita ngomong, dan area Wernicke, yang bantu kita ngerti apa yang orang lain omongin. Ini bukti fisik loh, kalau kita itu emang terlahir untuk berbahasa. Penemuan ini memicu perdebatan klasik yang seru banget. Mana yang lebih penting, nature atau nurture? Jadi ada dua kubu. Kubu pertama, yang dipimpin ahli bahasa Noam Chomsky, percaya kita lahir dengan software bahasa bawaan. Di kubu lain, para behavioris bilang enggak, bahasa itu dipelajari dari nol, sama kayak kita belajar naik sepeda. Nah, ini ada fakta yang super keren. Para peneliti menemukan kalau bayi yang baru lahir itu bisa membedakan bunyi dari semua bahasa di dunia. Keren kan? Tapi sekitar umur 6 bulan, kemampuan super ini mulai mengerucut. Mereka mulai fokus sama bunyi-bunyi dari bahasa yang sering mereka dengar sehari-hari. Istilahnya, mereka jadi spesialis. Jadi, ada 5 aturan main bahasa yang harus dikuasai otak bayi. Mulai dari yang paling dasar, yaitu bunyi, sampai gimana cara menggunakan bahasa itu dengan sopan dalam percakapan. Yuk, kita lihat 2 yang paling fundamental di awal-awal. Pertama, mereka harus jago fonologi. Gampangnya, ini soal kemampuan mengenali dan bikin unit-unit bunyi dasar dalam bahasa mereka. Beda antara bunyi P dan B, itu contohnya. Ini adalah fondasi dari segalanya. Nah, yang kedua ini adalah sintaksis atau tata bahasa. Ini soal aturan menyusun kata-kata biar jadi kalimat yang masuk akal. Ingat kan contoh yang tadi? Urutan kata itu penting banget buat nentuin artinya. Tapi, tunggu dulu. Punya perangkat biologis yang canggih aja ternyata nggak cukup. Perangkat itu butuh diaktifkan, dan pemicunya adalah lingkungan. Disinilah bahan kedua resep kita masuk, pengasuhan atau interaksi. Jadi, ini poin yang krusial banget, bahasa itu nggak bisa tumbuh di ruang hampa. Seorang bayi nggak akan bisa belajar ngomong cuma dengan didengarin rekaman audio terus-menerus. Kenapa? Karena bahasa itu pada dasarnya adalah proses sosial, butuh interaksi dua arah. Dan sadar atau enggak, kita sebagai orang dewasa itu secara alami ngebantuin proses ini loh. Kita sering pakai yang namanya bahasa bayi, suara yang lebih tinggi, kalimat yang pendek-pendek. Ternyata cara ngomong kayak gini itu efektif banget buat narik perhatian bayi dan bantu mereka memecah kode bahasa. Lalu muncul pertanyaan, seberapa besar sih pengaruh jumlah obrolan yang didengar anak setiap hari? Nah, ada sebuah penelitian penting yang mencoba menjawab pertanyaan ini. Para peneliti ini membandingkan anak-anak dari keluarga yang cerewet dan keluarga yang lebih pendiam. Mereka mau lihat apakah jumlah kata yang didengar anak itu ada efeknya. Dan hasil yang mereka temukan, wah, benar-benar bikin kaget. Dan inilah dia hasilnya. Coba lihat grafik ini. Garis biru di atas itu anak-anak dari rumah yang kaya akan percakapan. Yang hijau itu dari lingkungan yang lebih sepi. Lihat deh, seiring berjalannya waktu,
jarak perbendaharaan kata mereka jadi jauh banget. Dan ini bukan cuma soal tahu lebih banyak kata loh, ini adalah fondasi untuk kemampuan membaca dan sukses di sekolah nanti. Lingkungan yang kaya bahasa benar-benar bisa membentuk masa depan seorang anak. Oke, sekarang kita sudah punya dua bahan utama, biologi bawaan dan interaksi dari lingkungan. Mari kita lihat gimana kedua bahan ini dimasak seiring waktu, tahap demi tahap, dalam sebuah urutan yang ternyata bisa kita prediksi. Setiap anak di belahan dunia manapun ternyata mengikuti jalur yang kurang lebih sama. Dimulai dari tangisan, terus gumaman kayak atau lanjut ke ocehan ba, dan sampai akhirnya kata pertama keluar sekitar umur 1 tahun. Setelah itu mereka mulai menggabungkan dua kata. Ini adalah perjalanan yang universal. Jadi, kalau kita balik lagi ke perdebatan lama antara nature versus nurture tadi, ternyata itu pertanyaan yang keliru. Jawabannya bukanlah memilih salah satu. Jadi, inilah resep rahasianya. Bukan satu bahan tunggal, tapi interaksi yang kuat antara keduanya. Otak yang sudah dirancang untuk bahasa bertemu dengan dunia yang penuh dengan orang untuk diajak bicara. Kapasitas biologis itu butuh bahan bakar dari pengalaman sosial untuk bisa menyala. Kita sering banget ya ngelihat bayi itu cuma sebagai makhluk kecil yang lucu dan menggemaskan. Tapi gimana kalau saya bilang di dalam kepala mungil mereka itu sedang terjadi sebuah revolusi kognitif yang dahsyat? Nah, sains modern telah membuka pintu ke dunia yang luar biasa itu, dan hari ini kita akan menjelajahinya bareng-bareng. Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang udah bikin para filsuf dan orang tua pusing selama berabad-abad. Di balik tatapan polos itu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa pikiran mereka cuma sekumpulan kebingungan acak, atau jangan-jangan sudah ada pemikiran yang nyata dan terstruktur? Misteri itu mulai terkuak berkat satu orang, Jean Piaget. Alih-alih cuma berspekulasi, dia melakukan sesuatu yang pada masanya itu radikal banget. Dia cuma duduk dan mengamati anak-anaknya sendiri dengan sangat teliti, mencatat setiap gerakan kecil seolah-olah itu petunjuk dalam sebuah kasus detektif yang hebat. Nah, pengamatan Piaget inilah yang menjadi dasar dari cetak biru pertama kita tentang bagaimana pikiran seorang bayi itu disusun. Yuk kita lihat kerangka kerjanya. Inti dari teori Piaget itu adalah skema. Coba deh bayangin ini kayak aplikasi pertama di otak bayi. Tapi ini bukan aplikasi buat berpikir, melainkan buat bertindak. Mengisap, melihat, menggenggam, inilah balok-balok bangunan kecerdasan mereka. Jadi, gimana cara kerja skema ini? Pertama, lewat asimilasi. Ini tuh kayak kita masukin file baru ke folder yang udah ada. Waktu bayi nemu mainan baru, mereka bakal pakai skema yang udah dikenal, misalnya mengisap. Mereka mencoba memahami hal baru dengan cara yang lama. Tapi gimana kalau nilainya nggak cocok? Nah, disinilah akomodasi masuk. Otak harus bikin folder baru atau ngubah yang sudah ada. Ini adalah momen aha. Saat bayi belajar kalau nggak semua benda bisa diisap, dan beberapa benda perlu digenggam dengan cara yang beda. Disinilah pembelajaran sejati terjadi. Visual ini nunjukin prosesnya dengan pas banget. Awalnya, truk masuk ke folder mobil, itu asimilasi. Tapi kemudian, otaknya beradaptasi. Dibuatlah folder baru, truk, dan itulah akomodasi. Tarian antara dua proses inilah yang secara bertahap membangun seluruh peta mental kita tentang dunia. Piaget memetakan 2 tahun pertama kehidupan ke dalam 6 subtahap yang luar biasa ini. Kita bisa lihat bayi berubah dari yang tadinya cuma refleks acak kayak mengisap menjadi seorang ilmuwan cilik yang sengaja ngejatuhin barang buat lihat apa yang terjadi dan akhirnya menggunakan simbol awal dari bahasa dan pemikiran. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Salah satu pencapaian terbesar di tahap ini adalah permanensi objek. Buat kita sih ini hal sepele ya. Tentu saja kunci Anda masih ada saat Anda sembunyikan. Tapi buat bayi, pemahaman ini tuh sebuah revolusi. Penemuan bahwa dunia ini stabil dan bisa diprediksi. Menurut Piaget, permainan ciluk bayi itu seru banget buat bayi karena bagi mereka, waktu wajah Anda hilang, ya wajah itu beneran lenyap dari alam semesta. Dia mikir pemahaman bahwa benda-benda itu tetap ada baru muncul sekitar 8 bulan. Ingat-ingat ya angka itu, karena ceritanya bakal jadi seru banget. Nah, seperti di setiap cerita detektif ilmiah yang bagus, muncul bukti baru yang mengubah segalanya. Mari kita geser sedikit dan lihat gimana sains modern nambahin sebuah plot twist besar ke cerita Piaget. Metode modern ini jenius banget. Kuncinya,
bayi itu bakal natap lebih lama ke sesuatu yang bikin mereka kaget. Jadi pertama, peneliti bikin mereka bosen dengan nunjukin kejadian normal berulang-ulang. Terus, bam, mereka ditunjukin sesuatu yang mustahil, kayak mobil yang bisa nembus dinding padat. Dan hasilnya, wah ini bener-bener mengguncang dunia psikologi. Bayi, bahkan yang umurnya baru 3 bulan, natap lebih lama ke kejadian mustahil itu. Artinya apa? Mereka udah tahu kalau benda itu harusnya tetap ada meskipun tersembunyi. Mereka paham permanensi objek jauh lebih awal dari yang Piaget duga. Ini bukti kalau pikiran bayi itu jauh lebih canggih dari yang pernah kita bayangkan. Dan ini bukan cuma soal fisika loh, mereka bahkan bisa berhitung. Coba, tunjukin ke bayi satu boneka, sembunyiin, terus tambahin satu lagi. Waktu layarnya turun, mereka berharap ada 2 boneka. Kalau cuma ada 1, mereka bakal bengong. Yep, bayi Anda kaget sama hasil 1 tambah 1 yang salah. Ini bukti adanya pemahaman matematika bawaan. Nah, ini semua mengarah ke teori pengetahuan inti. Gampangnya, bayi itu nggak lahir sebagai kertas kosong. Sebaliknya, mereka kayaknya udah diinstal dengan pemahaman dasar soal fisika, angka, dan gimana dunia seharusnya berjalan. Ini kayak sistem operasi bawaan untuk memahami realitas. Oke, jadi bayi tahu lebih banyak dari yang kita kira. Tapi gimana cara mereka belajar dan mengingat informasi baru? Yuk kita selidiki kemampuan kognitif penting lainnya. Eksperimen cerdas ini contoh yang sempurna. Para peneliti ngiketin pita dari kaki bayi ke mainan gantung. Nggak butuh waktu lama, bayi-bayi ini belajar. Kalau aku nendang, mainan keren itu gerak. Yang lebih keren lagi, waktu mereka dibawa balik ke box yang sama beberapa minggu kemudian, tanpa pita, mereka langsung nendang-nendang dengan semangat. Mereka ingat. Penting nih buat tahu kalau ada 2 jenis memori. Ada memori implisit, ini tuh memori otot kayak cara menendang, ini udah ada dari lahir. Terus ada memori eksplisit, yaitu ingatan sadar soal fakta atau kejadian yang baru berkembang setelah usia 6 bulan. Grafik ini nunjukin betapa dahsyatnya lompatan daya ingat mereka. Dari yang cuma bisa ingat selama 24 jam di usia 6 bulan, jadi bisa nyimpen ingatan selama 1 tahun penuh di usia 20 bulan. Ini bukan sekedar peningkatan, ini adalah ledakan kemampuan memori. Ini nih yang ngejawab pertanyaan kita semua. Kenapa sih kita nggak bisa ingat waktu masih bayi? Album foto jadi satu-satunya cara kita bisa ingat ulang tahun pertama kita. Ini bukan karena ingatannya nggak pernah ada, tapi karena bagian otak yang tugasnya nyimpen memori jangka panjang secara rapi, lobus prefrontal, masih dalam tahap pembangunan. Oke, kita udah lihat gimana bayi berpikir, belajar, dan mengingat. Sekarang kita pindah ke pencapaian kognitif terbesar mereka, sesuatu yang benar-benar bikin kita jadi manusia. Bahasa. Yang luar biasa, perjalanan menuju bahasa ini ternyata universal. Semua bayi, dimanapun mereka berada, ngikutin jalur yang sama persis. Mulai dari tangisan, suara kuing, ocehan yang makin kompleks, sampai gestur nunjuk yang penting banget itu. Terus, muncullah momen ajaib, kata pertama, yang langsung memicu ledakan kosakata. Jadi gimana keajaiban ini bisa terjadi? Apa kemampuan bahasa itu udah terprogram di otak kita dari lahir, kayak yang diyakini Chomsky? Atau ini murni hasil dari interaksi sosial? Sebenarnya sih, kemungkinan besar jawabannya adalah perpaduan keduanya. Bawaan lahir dan lingkungan bekerja sama. Penyair Rabindranath Tagore berhasil menangkap keajaiban dan misteri dari semua ini dengan sangat indah. Selama berabad-abad, jalan yang ia maksud itu tertutup kabut. Tapi sekarang, berkat para ilmuwan yang mengamati dengan teliti, kita mulai bisa melihat bentuknya. Jadi, apa yang udah kita pelajari? Bayi itu bukan kertas kosong. Mereka adalah fisikawan intuitif, ahli matematika pemula, dan pemecah kode yang jenius. Mereka membangun pemahaman tentang dunia dari nol dengan kecepatan yang luar biasa. Dan bagian paling serunya, kita ini baru menggores permukaannya saja. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang tersembunyi di dalam pikiran seorang bayi?